Shalom, salam satu tubuh Kristus, saudaraku terkasih sebangsa dan setanah air Indonesia. Shalom Indonesiaku yang senantiasa diberkati oleh Tuhan Yesus. Saya Refren Muhammad Paulus Nur Rahman Tambunan sungguh bersyukur jika saat ini boleh kembali bertemu dengan saudaraku terkasih melalui channel YouTube ini. Terima kasih untuk setiap saudaraku yang senantiasa mendukung dan memberkati channel YouTube Refren Muhammad Paulus Nur Rahman Tambunan untuk berkembang dan semakin maju, untuk boleh terus menyatakan Injil Kerajaan, menyatakan kasih dan kebenaran, dan menyampaikan kebenaran di atas dasar kasih. Terima kasih untuk setiap dukungan Anda juga yang terus mendukung pergerakan pemberitaan Injil Kerajaan melalui pelayanan misi penginjilan yang kami lakukan hampir di seluruh Indonesia. Terima kasih untuk dukungan dana yang telah Anda berikan, dan Tuhan Yesus semakin memberkati saudara-saudaraku yang senantiasa menabur, memberkati melalui persembahan misi penginjilan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, waktu begitu cepat berlalu tanpa terasa. Sekarang sudah bulan Juni dan sebentar lagi akan memasuki bulan Juli, dan akhirnya kita akan kembali bertemu dengan Natal dan Tahun Baru. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, waktu tidak akan pernah bisa kita tahan, dan usia kita pun semakin hari semakin menua. Tapi saudaraku, sudahkah kita mau dan terus belajar untuk menjadi seorang pribadi yang semakin menyenangkan hati Tuhan? Jika belum saudaraku, mari kita belajar mengenali setiap musuh kita, musuh yang ada dalam diri kita sendiri, sehingga musuh itu dapat kita taklukkan dan kita boleh menang, dan kita boleh terus maju mengiring Tuhan. Bahkan kita boleh terus pergi memberitakan Injil Kerajaan. Kita hidup dalam kasih dan kebenaran, dan kita terus menyatakan kebenaran di atas dasar kasih itu. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saat ini saya ingin membuat satu renungan video yang bertema tentang seperti apakah hati kita, seperti apakah hatimu, seperti apakah hati saya. Jadi seperti apakah hati kita? Karena kehidupan kita, segala sesuatu dikendalikan, berasal, bergerak melalui hati kita. Pikiran hanya alat pemroses, saudaraku. Tapi center of life kita adalah hati kita. Jantung hati kita yang luar biasa ini. Tempat yang telah menjadi bait Allah, di mana roh Allah boleh diam di dalam hidup kita. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, subtema kita saat ini adalah berbicara tentang kuasa perkataan. Mulutmu menyatakan berkat atau kutuk. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, di dalam Injil Matius pasal yang ke-15 mulai ayat 10 dikatakan begini. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi banyak orang Farisi? Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu, mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Lalu Petrus berkata kepadanya, jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami. Jawab Yesus, kamu pun masih belum dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut, lalu dibuang di jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, betapa pentingnya kita menjaga hati kita. Karena dari hati kita segala sesuatu diproses dalam kehidupan kita. Pikiran kita jahat atau baik, benar atau salah, dalam menghasilkan suatu proses memori untuk menghasilkan tindakan yang kita lakukan dalam kehidupan kita, itu semuanya dikendalikan oleh hati.
Untuk itu saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya mengajak kita untuk menjaga hati kita. Sehingga kita akan menjaga seluruh kehidupan kita dengan benar. Karena hati kita benar. Hati kita melekat dengan hatinya Tuhan. Hati kita tidak menjadi hati yang jahat. Hati kita tidak menjadi hati yang menghakimi. Hati kita tidak menjadi hati yang penuh dengan kelicikan. Tapi hati kita benar. Karena firman sudah tinggal dalam loh hati kita. Dan Roh Kudus menetap di dalam hidup kita. Karena bukan apa yang masuk ke dalam mulut dikatakan saudaraku yang menajiskan kita. Kita mau makan apapun silahkan. Tapi jangan juga menjadi pribadi yang kemaruk. Tidak semua dimakan, tidak semua dimasukkan. Tetap dalam kontrol, tetap dalam ketertiban. Jadi saudaraku terkasih, di saat engkau memasukkan segala sesuatu dalam mulutmu, itu masuk terus turun ke perut. Kalau sudah diproses di perut, maka dibuang ke dalam jamban menjadi kotoran, menjadi limbah yang tidak berguna. Tapi apa yang keluar dari mulut kita, ini berasal dari hati kita, saudara. Kalau perbendaharaan hati kita itu isinya adalah firman kebenaran, maka yang keluar dari mulut kita adalah kebenaran, saudaraku. Tapi kalau perbendaharaan hati kita adalah isinya benih si jahat, maka yang keluar dari mulut kita adalah segala perkataan yang jahat. Kalau hati kita dipenuhi dengan perbenaran firman yang benar, maka yang keluar dari mulut kita adalah kebenaran, kata-kata berkat, kata-kata nubuat, kata-kata yang membangun, kata-kata yang memotivasi, kata-kata mengasihi. Ending klimaksnya adalah kata-kata yang memuliakan nama Tuhan dan memberitakan Injil Kerajaan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Sehingga setiap orang akan mendengar nama itu dan mengenal pribadi Yesus dan akhirnya beroleh mukjizat anugerah keselamatan itu. Jadi ini menjadi peringatan yang sangat penting bagi kita. Tapi kalau dalam hati kita benih iblis, benih kejahatan itu tetap hidup, firman tidak ada dalam hati kita, maka yang keluar dari mulut kita adalah hujat, kutuk, sumpah serapah, penghakiman, gosip, perkataan-perkataan jelek yang tidak seharusnya kita keluarkan dari mulut kita sebagai orang yang percaya. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, ini menjadi PR kita sebagai orang percaya. Sudahkah benar benih firman itu tinggal di dalam hati kita? Atau kita sok-sok mengaku bahwa benih itu tinggal di dalam hati kita? Itu bisa dibuktikan. Bahkan banyak orang yang sudah puluhan tahun jadi orang Kristen, ngomongnya masih sembarangan, masih keluar kebun binatang. Jadi hatinya penuh binatang, saudara. Tapi kalau hatinya penuh dengan kebenaran, maka benar omongannya. Hal yang sederhana begini. Suatu hari saya berjalan dengan seorang sahabat. Orangnya sudah cukup tua, sudah menjadi sesepuh di gereja. Begitu nyetir mobil, terjadi suatu hal yang mendadak dan hampir mengakibatkan kecelakaan. Mobil yang kita kendarai hampir menabrak mobil orang lain. Apa yang terjadi, saudaraku? Yang keluar dari mulutnya sumpah serapah. Kebun binatang semua keluar. Dari yang kaki 2, kaki 4, B1, B2, B3, B4, semuanya keluar. Bahkan kata-kata hujat pun keluar. Saya tegur beliau, kenapa harus begitu? Gak penting, saudaraku. Itu bukti bahwa ngana, saya bilang, Anda masih jahat hatinya. Tapi kalau hati kita sudah dipenuhi dengan kebenaran firman, terjadi apapun dalam kehidupan kita, kita hanya berkata, terima kasih Tuhan, tunjukkan kehendak-Mu dalam hidup kami, dan tuntun kami untuk melakukan segala sesuatu yang benar dalam kehidupan kami. Bahkan kita yang berstatus pendeta, gembala sidang, evangelis, wah, ini menjadi suatu hal yang penting untuk kita renungkan. Karena apa? Jangan sampai kita sebagai seorang pendeta, sebagai seorang gembala, sebagai seorang evangelis, masih ada kata-kata hujat, kata-kata kutuk. Bahkan kata-kata manipulasi yang keluar dari mulut kita. Jangan sampai kita akhirnya ditolak oleh Tuhan itu sendiri, saudara. Jadi kita harus jaga betul hati kita. Karena hal yang dari hati itu akan menentukan warna kita. Hal yang dari hati itu akan menentukan gambar kita. Hal yang dari hati akan menentukan benar atau tidaknya hidup kita. Karena hal yang dari dalam hati itu yang mengendalikan seluruh kehidupan kita. Pada bagian perikop ini terutama mulut kita. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, biar yang masuk ke dalam mulut kita, yang setelah diproses di dalam perut itu yang kita buang ke dalam jamban. Jangan yang kita keluarkan dari mulut kita ini berbau jamban. Karena hati kita masih penuh dengan kotoran. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, terus semangat, terus maju,
terus beritakan Injil kerajaan, terus nyatakan kasih kepada semua orang di atas dasar kebenaran, dan mari terus nyatakan kebenaran di atas dasar kasih. Sehingga tidak ada yang dilukai, tidak ada yang disakiti. Terlebih kita sebagai orang-orang percaya yang belajar, yang mencoba memberitakan Injil kerajaan, jangan pernah menghujat orang lain, jangan pernah mengutuki orang lain, jangan pernah menghujat agama orang lain, jangan pernah mengutuki agama orang lain. Karena apa? Karena hati kita kalau sudah berisi Yesus, Yesus saja yang kita beritakan. Kalau hati kita sudah berisi Injil, Injil saja yang kita nyatakan. Jangan ada yang lain. Jangan campuri agama siapapun dan kitab suci manapun, karena itu gak bagian kita. Yang perlu kita bahas, yang perlu kita renungkan, hanya kebenaran firman saja. Dan mari kita nyatakan kepada seluruh dunia. Salam kemenangan, salam satu tubuh Kristus. Saya terus meminta dukungan doa. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen channel YouTube ini. Bagikan kepada banyak orang bahwa Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Salam kemenangan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.